pimpin doa sebelum belajar. Siap bersalam. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelum dimulai, Bapak akan absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Randy, kenapa Randy? Izin. Iya. Ildan. Ildan. Ya. Ildan kenapa Ildan? Dayu kenapa? Rizky Agung. Ya, Rizky Agung ya, banyak ya. Oke. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, Bapak akan membacakan terkait ini dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang meringkas bacaan dan membuat mind mapping ya. Baik, di sini akan Bapak bacakan dulu. Tujuan pembelajaran hari ini pertama mengidentifikasi isi pokok buku bacaan non fiksi ya. Kemudian membuat ringkasan berdasarkan isi buku. Kemudian menyusun mind mapping dari ringkasan bacaan. Terakhir, menyajikan hasil ringkasan dan mind mapping secara kreatif dan menarik ya. Jadi nanti kalian akan Bapak tugaskan masing-masing untuk membuat mind mapping ya dari buku yang kalian sudah yang ada di meja kalian ya. Itu buku-buku yang sudah kalian pinjam di perpustakaan sekolah ya. Baik. Sebelum dimulai semangat pagi ini, kita mulai dulu dengan dia dulu ya, biar semangat. Ya, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Iya. Baik. Sudah ada buku di meja masing-masing kan ya? Sudah ya? Ya. Coba dilihat tuh bukunya, di sana ada buku non fiksi ya tentang berbagai macam tema ya, tema-tema yang kalian pelajari di sini. Ini ada buku tentang budidaya jagung, buku tentang budidaya ikan hias, budidaya tentang makanan gitu ya, tanaman palawija, budidaya budidaya tanaman palawija ya. Oke, ada semua ya. Nah, dari buku yang kalian baca yang ada di meja kalian, itu nanti akan dibuat ya buku yang buku satu bundle gini akan dibuat menjadi sebuah ringkasan. Ya. Jadi nanti kalian cukup membaca pokok-pokok intisari dari buku ini ya. Intisari dari buku. Sekarang merangkum apa itu? Suatu bacaan atau informasi dalam bentuk yang lebih singkat dengan kitab inti atau pokok-pokok inti. Betul. Jadi yang disampaikan teman kita Rahma bahwa merangkum itu adalah membuat bacaan menjadi singkat ya, tanpa menghilangkan ide-ide pokok dari buku tersebut gitu ya. Jadi ketika kita menemukan sebuah bacaan di dalam buku, tanpa kita harus menghilangkan inti pokoknya itu, kita sudah bisa meringkas apa yang disampaikan oleh buku tersebut gitu ya. Ide pokok pikirannya apa yang disampaikan oleh buku tersebut. Nah, langkah-langkah merangkum buku non fiksi. Ayo, siapa yang tahu langkah-langkah merangkum buku non fiksi? Dimas, ya silakan. Ya. Melaporkan informasi, menulis deskripsi dan Betul, siap ya. Betul ya. Jadi tadi yang disampaikan lagi Mas tentang langkah-langkah merangkum buku. Pertama menandai gagasan utama dulu ya. Gagasan utamanya, ide pokoknya itu apa. Kemudian mencatat informasi penting, mengelompokkan informasi, menulis ringkasan dengan kalimat sendiri, dan memeriksa ringkasan ya, apakah sudah benar sesuai isinya atau belum. Nah,
Nah itu jika belum maka harus diperbaiki, di konsep lagi untuk isinya apa. Kemudian kita lanjut ke nomor 1 tadi tentang merangkum ya, merangkum. Yang kedua mind mapping ya, mind mapping atau peta konsep ya namanya. Coba ada yang tahu apa itu peta konsep atau mind mapping? Ya. Mapping adalah praktik mencatat atau menyusun informasi secara terbuka. Ya, betul. Ya, tadi tentang pengertian mind mapping ya, betul ya. Jadi mind mapping itu menyusun informasi secara visual. Jadi memberikan konsep visual, namun itu sama dengan meringkas, cuma dia di desain ada gambar-gambarnya ya, ada misalkan Bapak kasih contoh mind mapping ya. Lihat di modul terakhir tentang air ya. Nah, misalkan di sini temanya air. Kalau kita buat mind mapping, nah di sini ada fungsi. Fungsi air apa? Fungsinya apa tadi air? Minum. Ya, boleh minum. Apalagi? Mandi, terus mencuci ya. Mencuci. Kemudian untuk memasak. Nah, itu fungsi dari air. Kemudian yang kedua, sumber air. Sumber air itu datangnya dari mana? Pertama dari sungai. Kita dapat air dari mana? Ada yang dari sungai, ada yang dari sumur, ada yang dari mana lagi? Dari pom ya, bisa dari pom, bisa. Sumur, dari pom, dari mana lagi? Jadi kalau ringkasan itu kalimatnya panjang, jadi hanya 2-3 kalimat gitu ya. Satu paragraf penuh, jadi 2-3 kalimat kalau ringkasan. Kalau mind mapping itu seperti ini. Nah, kalian boleh dikreasikan ini nanti, diwarnai, ininya diwarnai warna apa misalnya ya. Itu bebas. Itu namanya mind mapping, diringkas seperti ini. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kalian bisa mengerti, oh ternyata air itu fungsinya untuk minum, mandi, bla 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 nih. Manfaatnya untuk kesehatan, kebersihan pertanian gitu. Air itu sumbernya dari mana? Dari sungai, sumur, pom, hujan dan lain sebagainya. Itu namanya mind mapping. Nah, sekarang coba lihat lagi bukunya. Langkah-langkah buat mind mapping. Ada yang tahu? Rahma boleh? Ya. Langkah-langkah buat mind mapping. Pertama apa? Tentukan topik utama dan letakkan di tengah. Ya, betul. Topik utamanya ini kan tentang air. Nah, itu namanya topik utamanya. Terus? Identifikasi subtopik atau ide utama yang buku. Betul. Apalagi? Bahkan cabang-cabang dari ide utama ke sub-ide lain. Ya, betul. Gunakan warna, gambar, atau simbol untuk memperjelas. Ya. Kembangan mapping hingga seluruh ide tercukup. Betul. Nah, jadi nanti kalian buat di buku masing-masing. Ini diwarnai bebas ya, warna apa ya nanti dibuat mind mapping. Nah, ada yang bisa menyimpulkan lagi perbedaan merangkum sama mind mapping apa? Nah, coba lihat di pertama dari aspek bentuk merangkum itu teks naratif ya. Teks naratif merangkum itu. Kalau mind mapping diagram bercabang. Cara penyajiannya merangkum itu apa? Linear ya, kiri ke kanan seperti kita membuat kalimat ya, dari kiri ke kanan. Kalau mind mapping non linear ya, dari pusat ke keluar. Nah, makanya seperti ini. Ini kan pusatnya air nih, kata air. Nah, ini keluar menjadi fungsi, menjadi manfaat, menjadi sumber
air. Gitu. Kemudian visualisasi. Merangkum itu minim visualisasi ya. Jadi gambarnya tidak ada. Dia hanya sebuah naskah teks ya atau kalimat. Sementara kalau mind mapping itu memetakan hubungan antar konsep. Jadi konsep air disambung dengan konsep fungsi, manfaat dan sumber air. Tujuan utamanya apa merangkum? Menyederhanakan teks, ya. Jadi supaya kita langsung ke inti permasalahannya. Sementara kalau mind mapping itu memetakan hubungan antar konsep. Kelebihannya apa? Rangkum ringkas mudah dibaca, sementara mind mapping visual mudah diingat dan dipahami ya. Tuh. Nah sekarang silakan kerjakan di buku kalian berdasarkan buku yang ada di kalian masing-masing. Keluarkan buku tulis dan alat tulisnya. Silakan membuat rangkuman dari buku kalian ya. Buat rangkuman dari buku kalian masing-masing. Pertama, tugasnya merangkum. Boleh bacaannya bebas ya. Terserah kalian bacaannya dari buku ini ya. Bagaimana? Oh, tentang apa ini? Tanaman palawija ya. Ada apa aja nih? Jahe, lengkuas ya. Nanti dibikin panah ke masing-masing gambarnya ya. Nanti kalian seolah-olah ini tanaman palawija di tengahnya, kemudian samping-sampingnya nanti jahe, lengkuas, bawang apa gitu ya. Mulai dipahami ya. Oke, aku terus ya, sip, lanjutkan ya. Gimana? Ya, udah. Oke. Sip ya, nanti kalian disusun ininya, panahnya untuk apa namanya? Konsepnya. Ya, di situ nanti. Tengahnya apa? Nanti pilihnya adalah sub-sub topik mappingnya. Oke, ini boleh. Sip. Oke, lanjut ya. Iya, sip ya, udah ya bahasanya. Ini kasih arah gambar ya. Sip, udah bagus. Ini udah oke, sip ya. Ya, sudah semua ya. Bapak udah periksa hasil kerjaan kalian masing-masing. Kalian sudah cukup memahami ya tentang perbedaan meringkas dan mind mapping. Gimana untuk belajar hari ini? Menyenangkan? Udah paham semua tentang mind mapping sama merangkum? Udah ya, udah paham ya. Baik. Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Ahmad. Merangkum dan membuat mind mapping sama-sama bertujuan untuk memahami, menyederhanakan dan mengingat informasi. Bedanya merangkum berbentuk tulisan linear, sedangkan mind mapping bersifat visual dan bercabang. Ya, betul ya. Rahma barusan telah menyampaikan tentang simpulan ya dari kegiatan hari ini tentang mind mapping sama ringkasannya. Jadi ringkasan itu sifatnya hanya memberikan singkatan meringkas isi naskah cerita ya. Sementara kalau mind mapping itu ada visualisasinya. Jadi kita lebih paham ya dari contoh yang sudah Bapak sampaikan di depan ya. Kalian bisa pahami ya tentang perbedaan meringkas dan mind mapping. Jadi untuk minggu depan untuk besok kita praktek membuat mind mapping berdasarkan buku ya. Mind mapping berdasarkan buku yang kalian baca ya. Nah, nanti masing-masing tiap kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Nanti teman-teman kalian harus memberikan masukan atau kritik dan sarannya apa untuk memperbaiki hasil kerjaan dari setiap kelompok masing-masing. Ya, tuh. Oke, cukup sekian pembelajaran ini. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang bertanyakan? Ya, cukup ya. Baik. Kita akhiri saja. Silakan Ketua Murid untuk menutup doa sebelum pulang. Silakan. Berdoa. Siap dari kawan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih.